Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi Rabbahi rabbil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memulainya dengan doa tadi anak-anak ya, yang suratul Fatihah dan juga doa sebelum belajar, dan kita lanjutkan dengan menghafalkan ataupun murojaah salah satu surat pendek dalam Al-Quran di juz 30, surat At-Thariq ya. Surat apa anak? Surat At-Thariq. Oke, kita mulai untuk membaca ataupun menghafalkan murojaah surat At-Thariq. Kita mulai dari ta'awudz seperti biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu as-saqib kullu nafsin lamma 'alaiha yanduril insanu mimma khuliqa yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma sarair malahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i wal ardi datis innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hasr innahum yakiduna kaida mahil kafirina ambil semuanya. Kita tadi sudah membaca Murojaah surat At-Thariq ya. Sekali lagi mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan kita nanti bisa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kami ikuti pembelajaran pagi ini. Ya, insya Allah untuk hari ini anak-anakku semuanya yang soleh dan solihah, kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu pelajaran yang insya Allah mengasyikkan ya, pelajaran matematika yang akan nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadzah Tina ya. Tapi sebelumnya Ustadz mohon untuk anak-anak semuanya silahkan bisa sambil menuliskan absen di ruang chat ya, menuliskan absen di ruang chat ya, dan tolong nanti ketika menuliskan komentar atau menuliskan komentar atau misalnya bertanya di ruang chat seperlunya ya. Jadi mohon tidak ada yang kemudian bahasa kalau anak sekarang itu nyepam ya, kalau bahasanya katanya Mas Hikaru ya. Jadi katanya Mas Hikaru kan nggak boleh nyepam ya Mas Hikaru ya. Ya masa belum ya Mas Hikaru ini ya.
Itu ya, jadi saya harapkan nanti anak-anak semuanya bisa fokus untuk bisa belajar untuk pelajaran hari ini dan tidak fokus untuk yang lainnya ya, yaitu yang lainnya misalnya ngetik ataupun nulis di komentar, dan juga tidak ada yang apa itu namanya coret-coret nanti layar ataupun mencoret-coret PowerPoint-nya ya, nanti mengganggu yang lain ketika mau belajar seperti itu. Dan yang terakhir diusahakan ketika anak-anak belajar posisi duduknya yang baik, sikap duduknya yang baik ya, duduk yang nyaman. Nah, tidak, kalau bisa jangan sampai kita sambil tiduran. Nanti kalau tiduran nanti membuat apa? Kita akhirnya tidak semangat lagi. Nah, bagus Mas Dani sudah bisa duduk kembali ya. Yang lainnya juga diusahakan bisa posisinya duduk yang baik ya, seperti itu. Dan yang belum kelihatan wajahnya silakan dimunculkan atau ditunjukkan wajahnya di videonya ya, seperti itu. Baik, itu saja dari Ustadz untuk sedikit awalan untuk pengarahan Zoom meeting kali ini. Dan nanti bisa dengan lancar, tentu saja Ustadz berikan kesempatan kepada Ustadzah Vina untuk bisa menyampaikan materinya ya. Monggo Ustadzah Vina, ini sebenarnya Ustadz akan share dulu untuk materinya. Ya, silahkan. Oh ya, sekalian juga anak-anak siapkan buku tulis ya, karena ini juga nanti ada banyak sekali mungkin untuk catatan-catatan yang nanti bisa kita gunakan untuk latihan ya di rumah. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya anak-anak ya? Iya. Iya. Kelihatan. Ya, oke ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Widi. Ya, selanjutnya kita akan belajar matematika bersama dengan Ustazah Vina. Sudah siap ya semuanya ya? Saya sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Matematika itu harus asyik. Berarti kalau sudah bilang matematika, nanti kan biar asyik, begitu ya? Siap? Ya, baik. Sebentar. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kita bersama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, berkata yang terakhir itu ya. Iya, anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Semoga semuanya nggak hanya sehat dalam badan, tapi juga jiwa dan pikiran kita. Bagaimana caranya agar semuanya sehat? Berarti melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Berarti nggak hanya mengisi jasmaninya saja, tapi rohaninya juga diisi. Sholatnya, terus kemudian tilawahnya, ibadahnya, semuanya dilakukan dengan baik. Coba sebelum kita belajar, saya mau tanya dulu nih. Kita hari ini mau belajar apa? Matematika. Kita akan belajar KPK. Ada yang sudah tahu KPK itu apa? Tahu. Matematika. Iya, KPK itu matematika, tapi singkatan dari KPK itu apa sih? Kelipatan persekutuan kecil. Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Ayo, semangat ya. Kita semuanya bersama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya. Jadi seperti biasa nanti setelah Ustazah mulai, maka kalian bisa memencet layar atau memencet mikrofonnya untuk dimatikan ya. Nanti ketika sudah bilang atau sudah bertanya baru nanti bisa dinyalakan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita itu akan belajar KPK dan FPB. Tapi kita lebih fokus ke KPK-nya saja ya. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah itu punya lagu lucu di sini tuh atau audio terkait dengan di sini senang. Ya, di sini senang, di sana senang ya. Bahwasanya kita harus senang dalam belajar matematika. Tidak boleh tidak senang karena matematika itu perlu dicintai terlebih dahulu. Coba sudah mau tanya lagi nih. Kalian semuanya cinta nggak sama matematika? Mulai sekarang cintailah matematika agar matematika mencintai kalian ya. Masya Allah. Jadi kalau kalian sudah dicintai sama matematika, maka kalian itu akan bisa matematika. Oh, sekarang matematika langsung mudah sekali ya. Baik anak-anak sekalian, langsung saja. Bagaimana? Iya. Ya, nggak apa-apa, saja. Ya, jadi kita akan belajar KPK kelipatan dan faktor bilangan. Baik, sebentar ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini sudah terrekod ya. Ini sudah terrekod belum? Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar dengan KPK atau kelipatan dan faktor bilangan. Sebelumnya semuanya sudah punya buku di depannya atau buku tugas kalian, boleh disiapkan dengan baik. Kemudian kalau misal kalian sudah punya buku paket matematika juga boleh diletakkan di sebelah kalian ya. Hari ini kita akan belajar KPK. Lebih tepatnya nanti akan kita pelajari apa sebenarnya itu KPK dan kemudian juga kita belajar bilangan prima ya. Mungkin untuk kelas 3 sudah pernah dipelajari, tapi hari ini akan Ustazah review kembali terutama ada tambahan untuk KPK-nya. Nah, anak-anakku sekalian, sudah kita awali dengan basmalah ya tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait matematika. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari lah? Di sini ada materi atau informasinya. Bahwasanya di kelas 4 ini nanti kalian itu diharapkan bisa mengetahui atau menjelaskan terkait dengan KPK dari 2 bilangan. Kemudian juga kalian bisa mengetahui apa itu faktor dan kelipatan suatu bilangan. Dan yang terakhir kalian bisa mengetahui bilangan prima dan faktorisasi prima. Nah, tujuan belajarnya yaitu di sini, tujuan belajarnya itu adalah ketika kalian mengikuti Zoom meeting ini, diharapkan kalian itu mengetahui apa itu bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Kemudian kalian juga tahu kelipatan persekutuan terkecil itu apa saja, yang benar, yang tepat itu seperti apa. Kemudian juga kalian tahu faktor dan kelipatan itu seperti apa. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya di sini Ustazah itu ada punya video, tapi ternyata videonya itu nggak bisa dinyalakan. Jadi nggak apa-apa ya, nanti kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini Ustazah punya suatu gambar. Coba, di sini ada tulisannya. Apa ini? Salah satu tokoh sahabat. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Iya, pintar. Ali bin Abi Thalib. Semuanya sudah kenal sama Ali bin Abi Thalib? Kenal ya, bahkan kalian sudah tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah, di sini ada apa sih hubungannya Ali sama dengan KPK?
Ya, jadi nanti kalian itu akan Ustazah tahu terkait hubungan Ali bin Abi Thalib dengan KPK. Mungkin kalian akan bertanya, emang KPK itu ada hubungannya sama Ali bin Abi Thalib? Ternyata ada ya. Jadi ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan klasik zaman dulu atau Islam, mereka itu sebenarnya memiliki perhatian khusus terhadap matematika. Maka kalau kalian tidak mencintai matematika, berarti kalian apa? Tidak meniru ya, karena matematika itu harus selalu kita cintai. Nah, di sini ada salah satu ilmuwan yang dulu namanya itu bahkan menjadi nama kelas 4B. Ayo 4B itu nama kelasnya apa? Nama kelasnya apa? Ayo nama kelasnya 4B. Al-Khawarizmi. Pinter. Al-Khawarizmi. Masih ingat pelajaran waktu LK yang pertama itu? Al-Khawarizmi. Iya, Al-Khawarizmi itu apa? Siapa sih? Tokoh apa? Masih ingat nggak? Al-Khawarizmi itu apa? Tokoh apa? Yang pintar Ahli apa? matematikanya. Iya, pintar matematika. Bahkan dia menemukan suatu temuan aljabar yang sampai saat ini kita, yaitu angka 0 ya. Angka 0. Jadi Al-Khawarizmi itu menemukan salah satu temuannya yaitu angka 0. Nah, di sini Ustazah punya kisah, siap untuk mendengarkan kisahnya? Kisah Ali bin Abi Thalib dan KPK ya. Jadi begini kisahnya. Ya baik ya, semuanya dengarkan kisah dari Ustazah Vina ini. Jadi pada zaman dahulu, jadi waktu itu zamannya Rasulullah, itu ada salah satu pendeta. Jadi pendeta itu punya murid. Nah, pendeta itu merasa dirinya itu tidak atau belum bisa menjawab satu soal. Itu satu soalnya itu sampai sekarang itu belum bisa dijawab sama gurunya itu. Akhirnya guru itu bilang sama muridnya, "Hei muridku, tolong nanti kamu itu cari seorang guru yang memiliki gelar pintunya ilmu. Jadi nanti dicari saja salah seorang yang dia itu punya gelar pintunya ilmu. Kemudian setelah itu kamu tanyakan soal ini kepada orang tersebut." Jadi guru itu berpesan terhadap muridnya. Kemudian murid itu disuruh menanyakan bilangan mana yang bisa dibagi 1 sampai 10. Jadi bilangan yang dia itu bisa dibagi 1 sampai 10. Dibagi 1 bisa, dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, sampai bisa dibagi 10. Itu disuruh menanyakan hal itu sama orang yang punya gelar pintunya ilmu. Nah, kemudian setelah itu murid itu siap bilang sama gurunya, "Siap guru, saya akan mencari orang yang punya gelar itu." Sampai beberapa tahun itu, murid itu tidak pernah bertemu dengan orang yang punya gelar itu. Jadi dicari, tapi nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya guru itu meninggal. Jadi gurunya itu meninggal, kemudian setelah meninggal lama, murid itu mendengar suatu kabar. Jadi ada kabar bahwasanya di suatu paling pojok Jazirah Arab, jadi itu namanya di tempatnya Rasulullah ya, ada orang yang mendapatkan gelar pintunya ilmu. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan seperti ini, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Masya Allah ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan gelar pintunya ilmu. Baik, langsung saja Ustazah lanjutkan ya. Untuk tanda mikrofon bisa dipencet agar tidak terdengar suaranya ya. Kemudian setelah itu orang tersebut langsung mendekat kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi langsung mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menanyakan wasiat ya, karena dari gurunya itu dikasih wasiat. Kemudian ditanyakanlah soal dari gurunya tersebut. Kemudian murid itu bertanya sama Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali bin Abi Thalib, aku punya satu soal. Jadi soal ini yang ditanyakan oleh guruku.
Kemudian langsung saja ya, singkat cerita, murid itu bertanya, bilangan apa yang bisa dibagi 1 sampai 10? Kemudian jawaban Ali bin Abi Thalib apa? Ternyata jawaban Ali bin Abi Thalib itu seperti ini. Kalikan jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun dan dengan jumlah harimu dalam seminggu. Bagaimana sih Us kok bisa seperti ini? Baik, nih perhatikan penjelasan Ustadzah Vina di sini. Jadi disuruh mengalikan, nih lihat, kalikan jumlah hari bulanmu dengan harimu dalam sebulan. Coba dalam sebulan itu ada berapa hari? Iya pinter, ada 30 hari. Berarti kita tulis ya, 30 hari. Kita kalikan jumlah hari kita dalam sebulan. 30 hari. Baik, 30 kita kalikan dengan, coba. Kalikan jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun. Coba, setahun ada berapa bulan? 12. Ya, pintar, ada 12 bulan. Berarti 30 kita kalikan dengan 12. Kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah, apalagi berarti harimu dalam seminggu. Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Pintar, ada 7 hari. Berarti coba 30 dikalikan 12 dikalikan 7 hari. Iya, baik cukup. 30 kali 12 kali 7 hasilnya berapa? Ada yang tahu? 2.520. Jadi ternyata 2.520 ini merupakan kelipatan terkecil dari 30, 12, dan 7. Jadi ini itu bisa dibagi 1 sampai 10. Percaya nggak ini semuanya bisa dibagi 1 sampai 10? Percaya nggak? Kita buktikan ya, coba kita buktikan. 2.520. Ya. Kita bagi dengan 1, berapa? Hasilnya? 2.520. Pintar, 2.520. Karena kan dibagi 1 ya. Kemudian 2.520 dibagi 2. Berapa itu? 60. Apa? 1.260. Masya Allah, pintar banget. 1.260. Sampai dibagi berapapun nanti akan keluar. Coba kalau kalian nggak percaya nanti bisa dibuktikan. Dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7, dibagi 8, dibagi 9, dibagi 10. Semuanya mendapatkan hasil habis. Jadi bayangkan dulu belum ada ya, kan kita sekarang baru tahu ternyata itu namanya KPK ya. Tapi kan dulu kan belum. Jadi ternyata jawaban Ali bin Abi Thalib itu ternyata sudah ada di dalam Islam, bahwasanya kita itu, makanya kenapa kita harus mencintai matematika. Nah, itu metode itu sekarang juga bisa dibagi atau digunakan untuk waris. Jadi nanti kalau waris-warisan itu pakai KPK juga. Anaknya misalnya berapa, istrinya berapa, nanti dibagi untuk anaknya, dibagi untuk istrinya. Nah, itu adalah salah satu dasar mengapa kita harus belajar matematika. Siap ya, semangat belajar matematika ya. Tentunya harus mencintai matematika agar matematika mencintai kalian. Nah, kemudian ceritanya itu pendeta itu kan muridnya itu pasti berarti bukan beragama Islam ya. Lah murid itu sampai akhirnya itu beragama Islam karena saking takjubnya dengan jawaban sang pinternya Ali bin Abi Thalib.
Nah, makanya Rasulullah sampai menyatakan, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah Pintunya. Masya Allah ya. Baik anak-anakku sekalian, di sini sebenarnya sudah punya video ini. Video terkait kelipatan. Kita mengenal kelipatan. Tapi tidak bisa ditayangkan karena kesalahan ini adalah Ustazah belum memasukkan video ini ke laptopnya. Maaf ya. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa melihat bersama-sama. Baik, langsung saja. Siap untuk belajar, Bara? Iya, Bara siap tentunya ya. Dan lain-lainnya. Baik, saya akan langsung masuk ke kelipatan persekutuan. Bukunya bisa disiapkan. Jadi, yang dinamakan kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sebenarnya Ustazah itu ada video tadi itu agar kita bisa mereview ya materi terkait kelipatan. Coba sudah tahu belum kelipatan itu apa? Kelipatan. Jadi yang namanya kelipatan itu adalah hitung lipat. Jadi misalnya kelipatan dari 3. Kelipatan 3. Maka kelipatan 3 berarti angka 3 yang pertama ditambah dengan 3. Berarti berapa 3 tambah 3? 3 tambah 3? 6. Pintar. Kemudian 9. ada. Oh iya. Ya. Enggak. Ya, Ustaz. Ya, baik. Setelah itu 3 ditambah 3 6. Setelah itu 6 ditambah 3 9. Tambah 3 ya, Masya Allah semuanya sudah bisa ya kelipatan ya. Baik, berarti kalau sudah bisa kita langsung masuk ke kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan itu hanya 1, kalau kelipatan persekutuan berarti ada 2 bilangan. Iya, ada 2 bilangan. Ini yang sudah tebalkan. Contoh soal kelipatan 2 dan 4. Coba kelipatan 2. Sudah tahu semua ya kelipatan 2 ya? 8, 10, 12. Iya, 2, 10, 4, 6, 8, 10, 12, dan sebagainya. Kemudian kelipatan 4, berarti ada 4, 8, 12, 16, 20, dan sebagainya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dan 2 dan 4 itu berarti berapa yang sama? Yang sama itu yang kita ambil. 4 sama-sama ada, 8 sama-sama ada, 12 sama-sama ada. Sudah tahu ya berarti ya untuk kelipatan persekutuan ya. Baik, nanti Ustazah akan buka sesi tanya jawab di paling akhir. Ya, lanjut ke apa itu bilangan prima? Coba, sudah ada yang tahu bilangan prima itu apa? Belum, baik. Mungkin kelas 3 hanya kita belajari selawat ya, selewatan. Nah, baik, akan Ustazah jelaskan. Bisa mulai dicatat nggak apa-apa. Jadi, coba kalian perhatikan bilangan berikut ini. Di sini ada angka berapa? 2, 3, 5, 7, 11, sampai 97. Ya. Masih bilangan-bilangan ini, baik. Nanti dulu ya. Coba kamu tuliskan faktor-faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian kalian bertanya sama Sedavina, faktor itu apa sih? Baik ya. Faktor adalah, jadi yang dinamakan faktor itu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ustazah akan contohkan 2, 3, dan 5 ya. Contohnya pertama, faktor bilangan dari 2. Faktor bilangan 2 yang bisa dibagi 2 itu apa sama apa ya? Ini lihat, faktor bilangan 2 berarti 2 bisa dibagi 1? Saya 2 dibagi 1 berapa? 1.
2. 2 dibagi 1, 2. Jadi kalau suatu bilangan dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian kalau 2 dibagi 2 berapa? 1. Iya, 1. Paham? Jadi faktor bilangan dari 2, maka 1 dan 2. Kalau faktor bilangan 3, ya berarti sama tadi. Bilangan 3 itu bisa dibagi berapa yang hasilnya itu habis. Bilangan yang dapat membagi habis. Jadi yang habis dibagi bilangan 3 ini. Ya cuma 1 sama dengan 3. Karena kita ingat kembali bahwasanya faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kemudian faktor bilangan 5 yang bisa membagi habis 5. Kalau misal 5 dibagi 2 bisa enggak? Kalau 5 dibagi 2, nih Ustazah akan kasih coretan di sini. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu hasilnya pasti koma. 2,5. Berarti ini enggak habis dibagi 2, maka enggak habis dibagi 2, maka akhirnya 2 itu tidak masuk ke faktor 5. Jadi enggak bisa kita tulis di sini 2. Karena 2 itu enggak bisa menghabisi 5, enggak bisa membagi habis 5. Paham ya Nak ya? Sampai sini ya. Coba satu contoh lagi ya. Contoh, faktor bilangan 7. Baik, masih bisa terdengar suara Ustazah Vina? Masih. Karena ini itu waktunya ternyata juga itu Nak. Nah, baik ya. Masih semangat? Semangat dong tentunya karena kita harus mencintai matematika. Coba bilangannya bisa dibagi 7. Kalau kita satu persatu ya. 1 dibagi 7 dibagi 1 bisa? Bisa. Ya, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 7. 7. Pintar. Coba 7 dibagi 2 bisa? 7 dibagi 2 bisa? Koma ya hasilnya ya. Hasilnya berapa? 3,5. Berarti dia nggak bisa termasuk nggak bisa masuk ke faktor bilangan 7. Karena yang bisa membagi habis saja. Kalau 7 dibagi 3, hasilnya koma juga. Ya. Hasilnya koma juga, maka dia juga bukan termasuk dari faktor bilangan prima. Faktor bilangan dari 7. Karena hasilnya 2,3 ya. Jadi yang koma-koma itu nggak boleh. 7 dibagi 4. Berapa? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga. Berapa sih 7 dibagi 4? Hasilnya 1,75. Nggak bisa ya. Kalau 7 dibagi 5? Nggak bisa juga. Berapa hasilnya 7 dibagi 5? 1,4. Pintar. Kalau 7 dibagi 6? Nggak bisa juga. Karena dia hasilnya juga koma. 1,1. Kemudian yang terakhir, 7 dibagi 7 berapa? 1. Ya pintar. Masya Allah. Jadi yang termasuk faktor dari 7 hanyalah bilangan 1 dan 7. Karena yang lainnya koma semua. Sampai sini paham untuk faktor? Paham ya? Faktor bilangan itu adalah yang dia hanya bisa dibagi habis dengan bilangan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, baik Ustazah lanjutkan. Berarti bilangan prima itu udah tahu kan semuanya bahwasanya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu habis 1 dan bilangan sampai itu 10. sendiri.
Itu namanya bilangan prima ya. Ini bisa ditulis. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 sama bilangan itu sendiri. Bilangan 2 ya berarti 1 sama 2, 3 berarti 1 sama 3, 5 berarti 1 sama 5, 7 berarti 1 sama 7, 11 1 sampai 11, hanya 1 sama 11. Sampai 97 itu hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Baik, akan Ustazah lanjutkan. Sebelum nanti kita akan ke contoh soal. Kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang namanya KPK itu adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Ada 2 cara untuk mencari KPK, yaitu pakai kelipatan yang sudah kita tadi cari ya, kelipatan 3 ditambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, itu pakai kelipatan. Kemudian yang kedua itu menggunakan pohon faktor. Jadi pohon faktor itu nanti kita masuknya ke faktorisasi prima ya. Kita masuk ke tadi bilangan prima itu. Nah ini lihat nih ya. Contoh KPK menggunakan kelipatan. Apa saja sih? Yuk kita ketuk ya, kita lihat. Nah, menggunakan kelipatan maka prinsipnya sama dengan kelipatan persekutuan ya. Hasilnya diambil nilai yang sama yang paling kecil. Coba contoh. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Ayo. Kelipatan 3 apa saja ya tadi? 3, 6, 9, 12 sampai 30. Kemudian kelipatan 5, ada 5 sampai 35. Coba, yang paling kecil itu angka berapa yang sama? 15. 15. Jadi, KPK-nya dari 3 dan 5 adalah 15. Paham untuk kelipatan berarti ya, Nak? Kalau menggunakan kelipatan, semuanya sudah paham ya? Nanti kita akan latihan. Coba semuanya kita latihan satu soal dulu. Silakan. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12? Ayo mulai. Caranya seperti tadi. Ada gambarnya, Us. Oh iya, baik. Ini ya. Caranya seperti ini. Contohnya seperti ini. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12? Mulai. Ustazah nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Masya Allah. Berarti kalian dari tadi nggak melihat gambar Ustazah Vina ya? Ya, Us. Enggak. Maaf ya. Ya baik, sudah masuk.